Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib, jemaah Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini kita akan belajar dari pelajaran ayat yang ketujuh surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal menceritakan tentang keadaan kaum muslimin ketika diperintah untuk perang Badar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ya'dukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kemenangan kepada kalian, bahwa salah satu dari golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Jadi ini sebelum perang Badar, ceritanya Rasulullah dan para sahabat itu sampai di Madinah. Nah, ketika di Madinah ada rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang baru kembali dari Syam menuju ke Mekah. Inginnya itu nyergap rombongan Abu Sufyan karena nggak bawa senjata plus bawa dagangan. Nah, kaum muslimin enak ini aja nih yang yang kita sergap gitu. Daripada nanti perang sama kafir Quraisy, udahlah mereka berjumlah banyak, terus persenjataannya lengkap. Mulai dari zaman dulu yang nama manusia itu mau enaknya tuh perajalan. Padahal Allah menginginkan kalau kalian, ini saya tadi baca surah Al-Anfal agak sedikit serius mempelajari tafsirnya, buka tafsir sono sini, akhirnya punya kesimpulan, ngambil pelajaran. Jadi ternyata di antara pelajarannya, kalau kamu nyergap Abu Sufyan ya gampang lah, wong mereka itu nggak bawa senjata, terus jumlahnya juga dikit, motivasinya bawa barang dagangan, ya enak, siapa yang nggak mau, siapa yang nggak seneng. Sementara kalau menghadapi pasukan kafir Quraisy udah jumlahnya 1000, senjatanya komplit. Nah, kaum muslimin pada waktu itu cuma 300 Mas Toto. Kira-kira kalau bahasa sekarang itu ya stornya awalah ini. Jadi ketika diperintah kamu yang sono yang hadapi, yang ngedumel, tapi ngedumelnya sahabat tetap berangkat. Ya memang nafsu seperti itu. Jadi di sini dijelaskan wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sungguh sebagian dari orang-orang mukmin lakarihun adalah tidak senang untuk keluar berperang. Ngedumel bahasanya sekarang itu. Nah, 300 lawan 1000. Sepersenjataan kalah. Bahasanya sekarang stor nyawa ini gimana sih Rasulullah kayak gitu. Ya tapi walaupun ngedumel tetap berangkat. Nah, ini ayat yang sering dibaca oleh Ustadz Turiba. Ini saya tadi itu pelajari, sangat-sangat berkesan itu. Nih, terus hikmahnya, kalau engkau berhadapan menghadapi kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, itu nanti sumber pokok permasalahannya kan mereka. Kalau mereka tuntas, yang lain ikut beres. Sementara kalau kamu hanya nyasar yang kafilah Abu Sufyan, ya dapatnya itu aja, masalah besar belum terselesaikan. Nah, ini kira-kira nih Mas Toto, pejabat di Indonesia sekarang itu menyelesaikan problem itu akarnya atau hanya permukaan? Ya kan? Dikit-dikit impor dan segala macam. Coba berat ya berat. Justru di sini ketika kita menghadapi sesuatu yang berat, disitulah potensi Allah akan memberikan pertolongan. Kalau mau enaknya aja impor, ya akhirnya petani Indonesia kelepek. Jadi kita harus belajar dalam hidup mana nih permasalahan pokok, akar permasalahannya ini apa. Nah, itu kita harus hadapi. Jangan ngadapin yang gampang-gampang, yang enak-enak. Nah, ternyata dalam tafsir pertolongan Allah itu justru datang ketika kita mengerahkan segala kemampuan dan dalam keadaan sulit. Nah, ambil contoh sederhana, pengurus masjid
tidak hanya di Masjid Nurul Ikhlas. Spot jantungnya itu kalau jam setengah 12, ini khotibnya udah datang apa belum? Khotibnya udah datang apa belum, kan kayak gitu. Ya kan? Nah, kelihatannya coba ketua santai itu pikirannya luar biasa itu. Ya kan, waktu, tenaga, pikiran, tidak sedikit juga biaya yang dikorbankan demi untuk memakmurkan Masjid Nurul Ikhlas. Justru di detik-detik spot jantung kan kayak gitu, pertolongan Allah datang lagi. Ternyata banyak pengalaman yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang mengalami hal-hal seperti itu, akhirnya menjadi satu keyakinan bahwa pertolongan Allah itu akan datang ketika kita menjalankan taat kepada perintahnya, laksanakan aja. Terus ternyata ketika 300 itu di sini dijelaskan pada ayat yang ke-9, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Dan ketika kalian mohon pertolongan kepada Rabb kalian, kemudian Allah mengabulkan, mengijabah doa kalian, bahwasanya aku akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Ya, jadi ketika perang, jangan lihat casingnya, yang penting siapa yang merintah ini, yang merintah siapa. Pasti Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukmin untuk katakanlah kesulitan atau terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Ya, sebenarnya itu ujian. Pokoknya ya, terus pada gilirannya gimana nih Allah, ini 300 lawan 1000, doa sama Allah, mentok, usahanya udah mentok. Setelah mentok doa, dibantu oleh Allah dengan mengirimkan 1000 malaikat. Ini kita jadikan pelajaran dalam hidup. Ketika kita menghadapi sesuatu yang sulit, yang katakanlah tidak mudah, terus semangat, pada gilirannya udah mentok, doa. Nah, jembatan doa itu akan mengantarkan mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.